mengucap syukur Tuhan buat semua waktu dan kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Kalau pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman yang daripada-Mu Tuhan. Untuk setiap kami menyediakan setiap wadah-wadah kehidupan kami, untuk menerima setiap taburan firman-Mu yang dibagikan Tuhan. Untuk kami punya hati yang selalu rindu dan haus lapar akan Engkau Tuhan. Sehingga setiap firman yang dibagikan pada malam hari ini Tuhan tertanam di tanah yang bertumbuh dengan subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara sepenuhnya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pengucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Beracara Tuhan seperti yang Engkau mau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Pada malam hari ini temanya adalah upgrade. Ketika saya berdoa untuk tema di tempat ini, temanya adalah upgrade ya. Bisa next selanjutnya. Nah saudara, ini contoh ya. Contoh ketika pada waktu pertama kali handphone keluar. Pada waktu handphone pertama keluar ya, dari handphone Nokia dan akhirnya menjadi handphone iPhone ataupun smartphone ataupun semua yang ada. Dan ketika kita memiliki handphone itu dari awal mungkin Nokia ataupun merek yang lain gitu ya, kita mau mengupgrade handphone kita karena apa? Mungkin aplikasinya lebih banyak, mungkin aplikasinya akan lebih bagus, lebih baru, mungkin lebih update gitu ya. Dan yang berikutnya, salah satu contoh lagi adalah, saudara, upgrade adalah sebuah usaha untuk menjadikan diri lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, ini contoh adalah ketika di sebuah pesawat gitu ya. Ketika kita mungkin duduk di ekonomi, tapi tiba-tiba mendapatkan sesuatu, oh boleh dinaikkan menjadi kelas bisnis kelas ataupun kelas first class gitu ya. Wah ada sesuatu yang luar biasa gitu ya. Saya pernah mengalami saudara beberapa tahun yang lalu ketika bersama Pak Daniel. Karena nama anak saya dan Pak Daniel itu sama ya, Daniela dan Daniel. Jadi dikiranya itu satu tiket 2 orang atau gimana gitu saudara. Dan akhirnya pada penerbangan berikutnya ya, karena kesalahan sesuatu, wah satu keluarga di-upgrade ke bisnis kelas saudara. Yang menjadi sesuatu kesukaan, menjadi sesuatu wow luar biasa gitu ya. Dan yang Tuhan rindukan buat setiap kita, mari upgrade seluruh kehidupan kita. Dikatakan bahwa upgrade adalah sebuah usaha untuk menjadikan diri lebih baik dari waktu ke waktu. Ketika zaman ya hari makin hari semakin maju gitu. Yang Tuhan rindukan adalah mari upgrade kehidupan kita di dalam kerohanian kita. Mari upgrade apa sih yang Tuhan mau yang harus kita lakukan. Next ya. Nah ini saudara, ways to upgrade. Ayatnya adalah dari 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dikatakan di firman di kitab 2 Timotius dikatakan, sebab itu hai anakku jadilah kuat. Jadilah kuat bukan memakai kekuatan kita sendiri, tapi di sini dikatakan jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Di sini ada 3 tokoh Alkitab ya. Yusuf menjadi perdana menteri ketika Yusuf bukan seorang yang siapa-siapa, tapi dengan sebuah perjalanan kehidupannya Yusuf diangkat ya menjadi perdana menteri. Dan di sini yang berikutnya adalah Joshua, orang pilihan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Setelah Musa tidak ada, Joshua diangkat Tuhan untuk menggantikan Musa.
Dan yang satu lagi adalah Daud. Ya. Daud menjadi dari seorang gembala domba menjadi raja di Israel. Dan kita akan membahas satu persatu tokoh Alkitab ini, biar ini menjadi firman yang menguatkan setiap kita. Ya, yang pertama adalah kita mau bahas dari Yusuf. Ya, yang berikutnya. Dikatakan dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Semoga hidup saudara berlimpah-limpah dengan sukacita dan rasa syukur atas segala yang dilakukannya. Di sini dikatakan saudara oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Saudara berakar, itu berakar tidak hanya berakar, tapi ketika berakar itu pasti bertumbuh. Ketika akar ini ditanami, dikasih air, dikasih vitamin gitu ya, akan bertumbuh dan akan berbuah. Dan di sini dikatakan berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta bersemangat dalam kebenaran yang diajarkan kepada saudara. Kita mau baca ya saudara, kita mau bahas dari Yusuf. Siapa itu Yusuf saudara? Yusuf adalah anak dari Yakub, anak ke-11 dari Yakub. Dan Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Kalau saudara bisa baca di firman Tuhan, Yusuf diberikan jubah maha indah. Ya, di sini ada gambarnya. Diberikan jubah maha indah oleh Yakub. Dan pada satu waktu Yusuf ini bermimpi. Dia mempunyai dua mimpi. Mimpi Yusuf adalah ketika mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri. Tapi berkas-berkas dari saudara-saudaranya sujud menyembah kepada berkasnya Yusuf. Ya. Dan mimpi kedua adalah matahari, bulan, dan bintang. Dan 11 bintang datang menyembah Yusuf. Sebuah janji Tuhan yang indah dalam kehidupan Yusuf. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada suatu waktu Yakub meminta kepada Yusuf, nah ayo datang ke saudara-saudaramu. Mereka sedang di padang, kamu lihat bagaimana dengan mereka. Dan ketika dia sampai di padang saudara, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya hendak membunuh dia karena iri dengan semua yang terjadi. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Itu ada di dalam Kejadian 37 ayat 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saudara, dalam sebuah cerita saya baca gitu ya. Sumur itu saudara ternyata ada ular dan kalajengkingnya karena sumur itu tidak ada airnya. Dan ketika saya baca cerita ini saudara, Yusuf pun menangis dan dia berteriak-teriak minta tolong. Tapi tidak ada yang nolong gitu. Tapi karena perlindungan Tuhan, ular dan kalajengking ini tidak menggigit Yusuf gitu ya. Dan pada saat ini saudara, kita mau belajar ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf mengalami sebuah proses dalam kehidupannya. Ketika sebuah proses di mana Yusuf memotong semua kekecewaan, Yusuf memotong semua kepahitan, Yusuf memotong semua kemarahan yang ada dalam hidupnya. Mendengar, melihat ya janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Yusuf dibuang kenyataannya ke dalam sumur. Dan ini yang kita mau belajar pada malam hari ini saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak janji-janji Tuhan. Saya yakin setiap pribadi kita ada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara berkata kok Tuhan seolah-olah kok gak sesuai apa yang terjadi gitu ya.
Sampai kapan gitu hal ini terjadi? Tapi ketika kita belajar dari proses yang dialami oleh Yusuf. Yusuf itu saudara udah dibuang ke sumur. Dia dijual saudara ke orang Midian. Dia menjadi budak di Mesir. Ada proses yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama tadi dikatakan bahwa di dalam sumur itu Yusuf memotong semua kekecewaan, semua kepahitan, dan semua kemarahan. Dan Yusuf tentang sumur ini juga ya berbicara tentang apa saudara? Mari naikkan pengucapan syukur kita. Sumur itu dalam saudara ya. Tapi semakin dalam ada air yang jernih di mana hidup kita semakin dibersihkan. Hidup kita semakin dipulihkan. Hidup kita semakin ditahirkan oleh Tuhan gitu ya. Bukan membawa setiap proses dalam kehidupan kita membuat kita menjadi jauh sama Tuhan, tapi kita mau belajar seperti Yusuf. Setiap apapun yang dialami bukan membuat kita untuk kita mundur ataupun kita stuck di tempat, tapi kita belajar. Poin pertama adalah mari bangkitkan iman kita. Mari naikkan percaya kita sepenuhnya. Saudara, kadang kita berkata begini, mungkin aku gak ada masalah dalam hidupku, tapi kenapa ya setiap aku berdoa kok tidak mengalami jawaban doa dalam hidupku. Saudara, kalau di sekolah ya ada ujian. Kalau Tuhan mau kita untuk setia, setia apapun yang terjadi, mari tetap setia. Kita melihat perjalanan hidup Yusuf yang akhirnya apa saudara? Ketika ketemu dengan orang Midian ini, Yusuf akhirnya dibeli dengan orang Midian ini dan dijadikan budak ya di Mesir. Mesir buat Yusuf apa? Dikatakan hidup yang kelam, hidup yang penuh susah gitu. Karena apa saudara? Udah dibuang ke sumur gitu ya. Yusuf menjadi budak di Mesir. Dia gak pernah tahu apa akan yang terjadi di depan. Tapi kita mau belajar setiap langkah kehidupan kita. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengennya saudara kita kan instan gitu. Tuhan di depan jadinya apa? Tapi Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita apa saudara? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ayat ini mengatakan seperti itu dan pada zaman dulu saudara, setiap orang-orang itu kan memakai sendal orang zaman dulu gitu ya. Ternyata di ujungnya itu ada pelita. Dan pelita itu menuntun, memimpin setiap langkah orang, langkah demi langkah. Dan Tuhan menuntun setiap kita langkah demi langkah di dalam kehidupan kita. Dan mengajarkan kita untuk apa saudara? Dalam apapun yang terjadi, yuk mari kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Orang mau ngomong apapun tentang segala sesuatunya saudara, Tuhan kita lebih besar daripada segala-galanya ya. Kalau saudara kita belajar, iman kita harus semakin kuat. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Kalau kita belajar dari pohon korma saudara, pohon korma itu berbeda ditanamnya dengan pohon yang lain. Ketika benih itu ditanamkan, akan ditutup oleh sebuah batu yang besar. Supaya akar pohon ini akan mencari sampai sumber air. Dan ketika sumber air itu sudah akar ini ketemu saudara, maka benih ini akan menjadi pohon yang bisa memecahkan batu yang ada di atasnya. Yang Tuhan rindukan buat setiap kita, yuk berakar dengan kuat. Mencari sumber air itu adalah Tuhan. Dan ketika pohon korma itu tumbuh,
Dia menjadi pohon yang kuat di padang gurun, saudara, tidak mudah tergoyahkan. Dan itu yang menjadi kerinduan buat setiap kita, buat Tuhan, buat setiap kita, untuk kita punya fondasi yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan. Perjalanan hidup Yusuf tidak mudah, saudara. Tapi apa yang terjadi? Yusuf punya hati yang siap diukir oleh Tuhan. Dia nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dia belum tahu apa yang terjadi di depan. Tapi apa, saudara? Yang menjadi ayat ya. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kita baca lagi Kejadian 39 ayat 21, saudara. Dikatakan sama, saudara, hampir sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara, di sini sampai Tuhan tuh ngomong 2 kali. Tetapi aku menyertai Yusuf. Tetapi aku menyertai Yusuf. Firman Tuhan itu sesuatu yang berarti buat seluruh kehidupan kita. Berarti Tuhan tuh sangat mengasihi Yusuf sampai dikatakan 2 kali. Cuman beda angka, saudara ya. Kejadian 39 ayat 2, Kejadian 39 ayat 21. Apa nilai-nilai yang bisa kita ambil ya dari iman yang dipunyai oleh Yusuf? Di mana dia ada berkat yang turun, saudara. Dimanapun dia berada, ya, ketika dia ada di rumah Potifar, rumah ini sangat diberkati. Ketika dia difitnah, dia masuk di penjara, dia sangat disayangi oleh kepala penjara. Dan ketika dia akhirnya dipilih oleh Firaun menjadi Perdana Menteri. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf dan Yusuf punya iman yang kuat. Dan di mana dia ditempatkan, kita belajar dengan iman yang kuat dipunya Yusuf. Dia gak mudah menyerah dengan keadaan, saudara. Apapun menjadi keadaan kita, mari jangan kita jadi mudah menyerah. Dan yang berikutnya, tetap berbuah karena sumber kita adalah Tuhan sendiri. Yang berikutnya, ya, kita mau belajar dari Daud, saudara. Yang kedua adalah yang Tuhan rindukan adalah sikap hati. Dikatakan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di sini dikatakan Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Karena Daud, saudara, punya hati yang sensitif dengan Tuhan. Daud tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Daud tahu apa yang menjadi ketepatan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau baca dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan.
yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, sebuah cerita, sebuah peristiwa yang terjadi ketika Daud di dalam keadaan terjepit, dikatakan di ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat. Ya. Saudara, kita bisa membayangkan seorang raja gitu, Daud menangis dan rakyat bersama dia semua menangis. Sampai dikatakan rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Suatu keadaan yang sangat terjepit buat Daud gitu. Sampai dia menangis. Ya, saya berpikir kalau seorang laki-laki itu menangis, saudara, berarti dalam keadaan yang sudah sangat berat gitu ya. Tapi sebuah kata Daud ya di sini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mari kita belajar, saudara, seperti Daud, punya sikap hati apa? Apapun semua keputusan kita menguatkan kepercayaan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar tentang sikap hati, kalau kita mengupgrade diri kita gitu ya. Misalnya gini, kita punya sikap hati yang mudah marah, ataupun kita khawatir gitu ya, atau menghadapi segala sesuatu gitu. Tapi mari kita mengupgrade sikap hati kita, menghadapi segala sesuatu dengan bijaksana, dengan sikap, dengan perbuatan, dengan segala sesuatunya, saudara. Saudara, kalau di rumah saya itu kadang gak sabar, saudara. Saya pengen serba cepat, saya pengen semua, ayo cepet gini gitu ya. Tapi saya tuh suka direm sama anak saya Kesya gitu ya. Dia suka bilang sama saya gini, Mama harus sabar. Dia pegang dada saya, sudah harus sabar Mama, jangan marah-marah gitu ya. Saudara, dengan peristiwa seperti itu, saudara, saya belajar bagaimana di hadapan Tuhan kita punya sikap hati yang berubah. Mungkin dalam keadaan yang sangat urgent gitu ya, itulah karakter kita yang asli keluar. Kadang kita berkata gini, ya memang aku gak bisa nahan dengan keadaan seperti ini gitu. Tapi saya belajar, saudara, dengan semua peristiwa, dengan semua kejadian, mari ubah sikap hati. Sikap hatimu seperti apa di dalam menangani, di dalam menghadapi masalah ini gitu. Kalau kita menghadapi orang, saudara, pasti berbeda. Orang ini dihadapi seperti ini, orang ini seperti ini. Kita kan gak bisa gitu. Ya apa yang aku mau, ya itu yang aku mau, ya aku perbuat gitu. Mungkin itu kita yang dulu. Tapi mari kita punya belajar sikap hati. Punya hati yang sensitif sama Tuhan. Bahwa kalau di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Bahwa semua kita bisa karena kita dimampukan oleh Tuhan. Saudara, kita belajar tentang Daud. Daud itu sangat menghargai Saul sebagai seorang raja. Ya, sebelum Daud menjadi raja. Daud itu mau dibunuh sama Saul itu sampai beberapa kali, saudara. Tapi firman-Nya berkata apa, saudara? Dia berkata apa? Aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sebuah sikap hati, sebuah kerendahan hati. Kita belajar dari Daud. Daud punya segudang alasan untuk dia menghadapi segala sesuatunya. Ketika dia menghadapi Saul gitu ya. Tapi ada sebuah sikap yang dia ambil adalah apa? Aku mau punya sikap hati yang benar. Saudara, ketika Daud diurapi menjadi raja adalah usia 17 tahun, saudara. Sebuah penantian 13 tahun.
umur 30 dia menjadi raja. Dalam perjalanan kehidupannya dia menjadi raja. Dalam semua yang dialami, kita mau belajar seperti Daud. Punya sikap hati yang benar-benar sensitif dengan apa yang Tuhan mau. Dan jangan kita punya sikap tupu rohani, saudara. Ketika promosi itu datang, ketika berkat itu datang, kita terlena dengan semua keadaan. Sikap hati kita bisa berubah. Makanya Tuhan berkata, saudara, tadi seperti di ayatnya di Kolose, berakarlah dengan kuat supaya ketika promosi itu datang, ketika berkat itu datang, hidup kita tidak berubah di hadapan Tuhan. Cenderung manusia itu, saudara, bisa menjadi sombong. Cenderung manusia itu bisa ketika melihat berkat bisa terlena dengan semuanya. Tapi ketika kita belajar dengan Yusuf, punya hati yang benar-benar mengenal Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang berikutnya, sikap apa yang dimiliki oleh Daud, saudara? Dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, kita warga negara surga. Ya. Saudara, sikap apa yang dimiliki oleh Daud, saudara? Hati gembala. Hati gembala itu apa? Hati gembala berbicara tentang loyalitas dan kesetiaan. Loyalitas itu adalah kesetiaan yang teguh. Ya. Daud mempunyai ini, dia menggembalakan domba. Tapi di dalam hidupnya pun dia punya hati gembala. Semuanya tentang Tuhan. Semuanya bukan tentang kita. Dan ketika kita memulai semuanya dengan roh, mari kita akhiri semuanya dengan roh. Jangan sampai, saudara, pengikutan kita sama Tuhan, ya, kita usia berapa gitu ya, berapa kita mengikut Tuhan. Jangan sampai kita punya sesuatu, ketika menghadapi sesuatu, kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Mungkin kita udah melayani Tuhan dengan banyak hal, mungkin sudah berkhotbah ataupun sudah melakukan pelayanan-pelayanan, itu gak menjamin, saudara. Tapi ketika kita mengenal Tuhan lebih dekat dan mengerti apa yang Tuhan mau, itulah yang menguatkan kita hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita punya hati gembala, kesetiaan dalam apapun yang terjadi, kesetiaan kita bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya, saudara, ini sebuah contoh ya. Berbeda pemikiran, berbeda hasil. Bisa berikutnya lagi. Di sini, saudara, ya, ada sebuah perusahaan. Sebagai sebuah contoh, sebagai perusahaan pabrik sepatu, ya, dia itu ingin mengembangkan perusahaannya. Dan diutuslah 2 orang sarjana masuk ke satu daerah. Dan setiap sarjana ini gak boleh berdua, masing-masing yang satu ke sini, yang satu ke sini gitu. Tapi di daerah itu, saudara, semua penduduknya belum memakai sepatu. Dan pada waktu itu, udah beberapa waktu mereka dikirim, akhirnya mereka membuat laporan. Apa yang dikatakan oleh sarjana pertama? Kita gak bisa buat pabrik sepatu di sana. Karena semua yang di sana tidak memakai sepatu. Dan ketika yang dipanggil sarjana yang kedua, dia berkata kepada pemimpinnya, "Pak, kita bisa membuat pabrik sepatu di sana. Karena apa? Di sana orangnya belum pakai sepatu. Jadi kalau kita buat sepatu di sana, pasti perusahaan kita diberkati." Saudara bisa membaca bagaimana cara berpikir kita. Bagaimana kalau kita berpikir punya sikap hati yang optimis, ya akan mengalami breakthrough dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati kita pesimis, mau ke depan aku khawatir,
Mau melangkah aku takut gitu ya. Nggak akan pernah bisa maju saudara. Dan mari setiap kita, Tuhan memberikan jalan ke depan dalam seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan merindukan apa? Nak, mari melangkah maju bersama dengan aku. Ya mungkin kita pikir gitu ya, gak ada sesuatu di depannya gitu. Tapi ada suatu proses dan pembentukan dalam kehidupan di dalam Tuhan yang membuat kita bukan mundur, tapi hari makin hari, oh ini loh rencana Tuhan yang terbaik. Oh ini loh rencana Tuhan yang terbaik. Ya. Yang berikutnya. Nah, yang berikutnya saudara, kita belajar dari karakter dan kapasitas. Excellent gitu. Dalam sesuatu yang kita kerjakan, bukan yang penting selesai. Bukan yang penting apresiasi orang. Bukannya udah bikin ini biasa aja gitu. Saudara, saya masih ingat kalau dulu ya menari waktu ya beberapa tahun yang lalu saudara. Ada acara yang di Semarang. Kita itu di Bandung ya. Sampai banner itu kita serikain saudara untuk pelayanan di sana. Sampai jam 3 pagi gitu ya. Semua jubah dijahit karena belum selesai. Memberikan yang terbaik. Tapi hari-hari ini yang saya rasa juga gitu ya. Kok jadi sesuatu yang harus di-upgrade? Karena ya udah begini aja gitu. Itu buat saya saudara. Makanya tema ini juga saya belajar. Tuhan merindukan setiap kita, yuk memberikan excellent buat Tuhan. Yuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun sesungguhnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan juga belum bisa dengan semua pengorbanan Dia menebus kita di kayu salib gitu. Tapi kita nggak tahu umur kita sampai berapa saudara. Ya kita bisa berkumpul di tempat ini. Bisa bareng-bareng nyembah Tuhan. Tapi setiap kita menghadap Tuhan pribadi demi pribadi. Tuhan mengajarkan kepada saya, nak, ayo terus belajar berikan yang terbaik. Walaupun rasanya, aduh Tuhan ini gimana gitu ya. Saya pegang prinsip Tuhan apa saudara? Pasti Tuhan perlengkapi setiap kita. Kalau Tuhan mau kita melakukan sesuatu, pasti Tuhan perlengkapi setiap kita. Tuhan mengumpamakan dengan gini. Nah, kalau seseorang anak mau sekolah, pasti orang tuanya pilih sekolah yang terbaik. Pasti anaknya dikasih seragam, dikasih perlengkapan sekolah, dikasih buku, dikasih segala sesuatu yang dia perlukan. Gak mungkin orang tuanya bilang gini, ini sekolah kamu urusin semuanya sendiri ya, beli sendiri, cari sendiri. Kan gak mungkin saudara. Ya. Orang tua di dunia sangat mengasihi anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Sangat mengasihi dan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan setiap kita. Yang berikutnya, ya, yang terakhir kita mau belajar tentang Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Di sini dikatakan saudara, di ayat 2, bersiaplah sekarang. Tapi kalau di terjemahan ya New King James Version, arise saudara. Yang artinya apa? Bangkit. Dan yang artinya apa? Lanjutkan dan tuntaskan sampai semua janji Tuhan tergenapi. Ya. Mari yang berikutnya kita mau baca. Ya, di sini saudara dikatakan ya, dari terjemahan New King James dikatakan arise, bangkit. Saudara dikatakan tadi di dalam Yosua 1 ayat 1 dikatakan ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Yosua itu saudara
sangat setia kepada Musa. Di mana Musa ada, pasti ada Joshua mungkin ya. Karena sebuah kesetiaan sampai di firman Tuhan pun dikatakan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Dengan semua yang berjalan waktu, saudara, tapi tiba-tiba ya dikatakan oleh Tuhan kepada Joshua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Yang biasanya berdua bersama Musa. Mungkin tiba-tiba Joshua berkata gini, aduh bagaimana ini semua gitu ya. Aku mengalami mimpi apa gitu. Sampai Musa dipanggil Tuhan pulang dan aku harus memimpin bangsa ini gitu. Untuk menghadapi segala sesuatunya. Tapi Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, di sini ya, sungai Yordan itu berbicara tentang apa? The river of death, sungai kematian. Mereka harus melewati itu, saudara. Pada waktu Musa membelah Laut Teberau, dia berdiri dan mengangkat tangan, mengangkat senjata, saudara, dan laut itu terbelah. Dan pada saat itu, Joshua pun diminta Tuhan, ayo bawa bangsa ini menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan berbicara apa, saudara? Sungai Yordan berbicara adalah matikan semua kedagingan kita dan masuk ke dalam hati Hineni. Mungkin banyak pertanyaan juga dalam hidup Joshua. Tapi Tuhan berkata, seberangi sungai Yordan. Sungai Yordan membawa arti dalam hidup kita. Matikan semua kedagingan kita. Dan mari punya hati Hineni. Hati Hineni apa, saudara? Hati yang menyembah. Hati yang menyembah dalam kekudusan. Hati yang mempunyai gelora cinta. Hati kebenaran di dalam Tuhan. Untuk itu dimiliki dalam seluruh kehidupan kita. Dan janjinya ketika melewati sungai Yordan itu, bangsa Israel akan dibawa dan semua tanah yang diinjak akan menjadi milik kita. Saudara, mungkin ada kegagalan di dalam masa lalu kita. Ada mungkin sesuatu yang terjadi di belakang kita. Trauma masa lalu, ataupun kegagalan, ataupun peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi lewat firman Tuhan pada malam hari ini, mari setiap kita bangkit. Karena Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang ada di dalam kita. Dan di dalam Yosua 3 ayat 15 sampai 16a dikatakan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu. Coba bisa tolong ditampilkan, ini gak terlihat. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Ya. Dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya sampai musim menuai. Dan saudara, di sini dikatakan Joshua meminta para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan, maka sungai itu terbelah. Saudara, dari hal ini kita belajar bahwa dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak hidup ditinggalkan sendiri, saudara. Dikatakan ada satu para pengangkat tabut sampai ke sungai Yordan itu. Dikatakan ketika zaman Musa mengangkat senjata satu orang. Tapi di zaman Yosua ada satu tim ya yang membawa tabut itu
untuk membelah sungai Yordan. Dan saya percaya saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan memperlengkapi dan tidak meninggalkan kita sendiri. Kita imamat yang rajani. Kita akan berjalan dalam supranaturalnya Tuhan. Walaupun di depan kita ya seperti apa ini Tuhan, mustahil ini terjadi gitu. Tapi seperti Yosua berkata kepada para pengangkat tabut, mari melangkah dan air itu akan terbelah dua. Mari saudara, setiap kita, apapun yang ada di depan kita, yang buat kita mustahil, tapi ketika Tuhan katakan, nak melangkah, menjadi tidak mustahil buat setiap kita. Kuncinya apa saudara? Mari bangkit dan percaya akan semua rencananya. Yang berikutnya, ya, sebuah kesaksian saudara, ya ini anak saya Keisha, ya. Kesaksian saya adalah mengenai anak saya, saudara. Dulu dokter mengatakan akan terbatas dalam banyak hal gitu. Tapi kami percaya bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, pemulihan itu terus terjadi. Dan apa yang mustahil buat dunia, tidak mustahil buat Allah. Saudara, ini sebuah sebuah tampilan ya, bahwa anak saya itu, Daniela itu ikut suatu acara di Jakarta. Ya, Jakarta Fashion Week gitu ya saudara. Pada waktu itu saudara, sebelumnya anak saya ini ingin ikut perlombaan. Perlombaan pertama dia antusias banget untuk ikut perlombaan model, saudara, beserta anak-anak yang lain. Ya bukan anak-anak yang special needs, tapi semua anak-anak yang biasa gitu ya. Dan pada waktu itu saudara, yang pertama ikut perlombaan saudara, udah ikut kalah saudara. Dan berujung saudara dia bilang gini, mah pialanya diambil orang lain, akunya gak dapet piala, katanya gitu ya. Terus dia nangis saudara. Wah, segini ya kalau ikut perlombaan berujung nangis kan ya jangan gitu ya. Akhirnya gak lama 2 minggu kemudian ada lagi selembaran gitu. Ada lagi perlombaan saudara. Dan dia bilang gini lagi, mah ayo ikut perlombaan model katanya gitu. Dia memang les model. Terus saya bilang gini, tapi janji kalau gak menang gak boleh sampai nangis gitu ya. Pokoknya harus ikut. Udahlah dek gak usah ikut. Pokoknya harus ikut gitu ya. Dan akhirnya daftar saudara. Udah daftar, saya bilang mama gak bisa ikut karena ada pelayanan waktu itu saudara. Gak apa-apa ditemenin sama yang lain aja. Saudara, suatu keajaiban yang terjadi buat saya gitu ya. Yang gak pernah dipikirkan. Dia itu sampai telepon ya. Yang nemeninnya telepon. Bu, dapatnya 4 piala katanya gitu saudara. Wah, ajaib banget gitu ya. Saya bilang ini piala apa aja gitu ya. Ya piala Instagram, ya piala baju terbaik, piala catwalk berjalan juga bagus. Ada lagi 1 piala dari tempat modelnya gitu ya. Saya belajar saudara. Ketika Tuhan menetapkan sesuatu, walaupun buat kita mustahil, tapi kalau Tuhan sudah taruh itu di dalam hidup kita, gak ada yang bisa mengubah itu saudara. Tapi kuncinya apa? Gak mudah nyerah gitu. Tetap percaya, pasti kalau coba lagi bisa gitu. Dan yang berikutnya saudara, ikutlah acara ini. Ya. Ini baju-baju dari anak saya Daniela gitu ya, ikut gitu. Pada waktu itu Casey itu ingin ikut gitu. Saya bilang sama anak saya, boleh gak ikut? Akhirnya dia udah ngomong-ngomong dengan semua panitia gitu. Dan yang ajaibnya saudara, kenapa anak saya berdirinya di depan coba saudara? Ya mungkin aja bisa ditempatkan kan di belakang, benar gak saudara ya? Tapi kok ya di depan gitu. Jadi sepertinya gitu dia yang memimpin semua orang, peragawati yang profesional ini, peragawati yang terlatih ini gitu. Dan berjalan dengan bagus dan berjalan dengan sesuai dengan ritme lagunya gitu. Dan saya sangat gini, Tuhan, kalau Engkau mau memakai hidup seseorang,
Tuhan tuh gak pandang yang ini pinter, yang ini bagus, yang ini jago gitu ya. Tapi Tuhan gini, Tuhan mencari orang-orang yang ada di hatinya. Tuhan mencari seperti Daud, inilah orang yang berkenan kepadaku. Tuhan mencari orang-orang yang benar-benar mau dibentuk, mau diproses. Bukan untuk mendatangkan sesuatu yang gak baik kok, diproses Tuhan pasti yang terbaik saudara. Saya mendapatkan sebuah quotes ya saudara. Alami untuk proses, tapi jangan protes gitu ya. Ya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yuk kita punya responi baik di dalam semuanya. Kita upgrade iman kita upgrade untuk sikap hati. Bagaimana kalau kita punya cara hidup sikap hati yang gak baik, ataupun sesuatu yang Tuhan katakan, nah yang ini harus dikikis, yang ini harus maju, yang ini harus lebih breakthrough. Yuk kita mau lakukan semuanya. Dan mari kapasitas dan karakter kita warga surga, kita punya karakter Kristus. Kita punya karakter, punya kapasitas, punya wadah yang kuat. Sehingga ketika Tuhan melimpahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita, wadah kita cukup dan kita dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib. Yang terakhir saudara, ada sesuatu, nah ini saudara, pada waktu wadah kita siap, berkat tidak akan tertunda untuk memenuhi hidup kita. Lakukan semua dengan ketepatan. Firman Tuhan berkata, engkau diberi tanggung jawab kecil, engkau juga akan diberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Asal engkau jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Bersama Roh Kudus kita bisa lakukan apapun. Tuhan tidak pernah mengingini untuk kita turun atau diam. Dia ingin kita next level. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman yang Engkau berikan pada malam hari ini. Buat semua yang terbaik yang Engkau berikan Tuhan. Engkau yang sudah memilih kami Tuhan. Engkau yang memberikan kepada setiap kami Tuhan keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua kasih, buat semua anugerah, buat semua karunia yang Engkau berikan Tuhan. Kia karata ramayasi, kiara ramayasi. Yesus, Yesus. Kita mau nyanyikan lagu Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang Engkau berikan pada malam hari ini. Biar setiap kami Tuhan mengupgrade seluruh kehidupan kami, menjadi indah di mata-Mu Tuhan. Oh yeah.
Kami mau terus taruh pengharapan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu setiap kemampuan dan kekuatan adalah berasal daripada-Mu. Biar firman hari ini Tuhan sungguh menguatkan setiap kami Tuhan. Karena Engkau menginginkan setiap kami untuk terus mengupgrade seluruh kehidupan kami. Dan kami mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus ada dalam kehidupan kami. Karena Engkau ajaib, Engkau luar biasa, dan kasih-Mu Tuhan yang tak terselami untuk membentuk mendidik setiap kami Tuhan. Hari makin hari semakin dekat dengan Engkau. Hari makin hari Tuhan, kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau, segala sesuatunya Engkau yang beracara Tuhan. Semua bukan tentang kami Tuhan, semua adalah tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang Engkau berikan buat setiap kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami buat segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi pada malam hari ini kami mau belajar Tuhan, meresponi apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.